Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat? Masih. Semangat ya. Kita pertemuan yang selanjutnya hari ini adalah pembelajaran yang ke-5 masih di tema 7 ya, tentang perkembangan teknologi subtema 3, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Ya, alhamdulillah hari ini bisa hadir semua ya. Jadi hadir semua. Untuk hari ini kita masih tetap selalu menjaga kesehatan ya. Ya, protokol kesehatan kita tetap, yaitu 5M. Yang pertama M berapa? Ya. Semangat, semangat. Yang pertama mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini, dengan membaca teks berupa surat, siswa dapat menemukan salah satu contoh bentuk komunikasi tulisan dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok ya mengenai isi dari teks surat tentang teknologi komunikasi, siswa dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi komunikasi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mencari referensi mengenai makna dan pokok informasi, siswa dapat menemukan pokok informasi dari teks bacaan dengan tepat. Yang siswa dapat menunjukkan cara menghitung keliling bangun data menggunakan satuan unit panjang dengan runtut dan tepat. Dan yang kelima, dengan mengamati gambar peta lokasi pada buku siswa, siswa dapat menganalisis keliling bangun data dengan tepat. Yang keenam, dengan menghitung jumlah ukuran sisi dari bangun datar yang dibuat pada pola cm blok, siswa dapat merumuskan hasil pengukuran keliling bangun datar dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mengamati ragam budaya Indonesia melalui gambar, siswa dapat menemukan keragaman karakteristik individu dengan benar. Yang kedelapan, dengan menyimak penjelasan guru mengenai arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, siswa dapat menunjukkan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan mewawancarai teman menggunakan keragaman suku bangsa, siswa dapat mengidentifikasi keragaman suku bangsa dan budaya khas daerah di Indonesia dengan baik. Yang ke-10, melalui diskusi mengenai perbedaan adat dan kebiasaan di setiap tempat, siswa dapat menunjukkan informasi penting tentang memahami keragaman individu dengan tepat. Sebelum Bapak lanjutkan, tolong dipimpin doanya pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
berbagai macam sumber. Ya. Surat, kemudian handphone, ya benar sekali. Apa lagi? Ya. Laptop, ya ini benar sekali ya. Itu diantaranya ya. Masih banyak lagi informasi teknologi komunikasi ya kita miliki saat ini. Menunjukkan sikap nasionalisme kita. Ayo silakan berdiri, nyanyi yang semangat ya. Masing-masing ya. Silakan kalian simak video pembelajaran hari ini ya. Nah, silakan simak. Subtema 3, pembelajaran 5. Hari ini Beni kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Beni yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu Ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surat kepada Ayah. Beni membacanya melalui komputer milik Ayah. Mari membaca isi surat yang ditulis oleh Bang Andi. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu melihat kegiatan mereka
komunikasi jarak jauh. Misalnya saja dengan pesan singkat melalui ponsel, menelepon, dan panggilan video. Setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Dapatkah kamu temukan informasi dari surat di atas? Tuliskan informasi penting yang kamu temui dari surat yang telah dibaca. Sebelum dilanjutkan, coba kalian baca buku teks bacaannya dulu. Coba Nabila baca. Ya, kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelepon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Beni. Katakan pada Beni kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Ya, silakan ini baca ini. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku juga tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Ini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Beni. Katakan pada Beni kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Selanjutnya, Juli, baca Juli. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang digunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelepon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Beni. Katakan pada Beni kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Bacakan teks bacaan tadi ya. Sudah tadi saya Bapak tampilkan video pembelajaran sudah. Kalian membaca juga sudah. Ya, sekarang kalian berdiskusi. Ya, masih pada kelompoknya masing-masing di sini saja ya. Jadi berdiskusi tentang setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat perkembangan teknologi komunikasi? Ini terkait pada LKPD yang pertama atau lembaga kerja peserta didik yang pertama ya. Kalian bisa berkelompok berdiskusi ya. Bapak bagikan LKPD-nya.
satu dibacakan ya, ini dua orang, ini satu kelompok. Ya, silakan kalian berdiskusi. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ditulis kelompoknya ya. 1, 2, dan 3. Silakan kalian berkelompok. Ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Berdiskusi gimana? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Belum. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Oke, dari kelompok 1 dulu silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ayo, perwakilan dari kelompok 1, Nabila, boleh, ayo, silakan. Manfaat teknologi komunikasi mempermudah komunikasi jarak jauh, misalnya saja dengan pesan singkat melalui ponsel, telepon, dan panggilan video. Ya, jadi hasil kelompok 1. Kelompok 1 menuliskan manfaat teknologi komunikasi, yaitu mempermudah komunikasi jarak jauh. Misalnya saja dengan pesan singkat melalui ponsel, menelpon, dan panggilan video. Ya, bagus sekali ini. Kemudian kelompok 2, silakan. Emi, ya, silakan. Manfaat setelah membaca surat dari Bang Andi dan Dokter Mahmud temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi. Diskusikan bersama teman-teman dan diskusimu. Manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi yaitu tetap bisa berkomunikasi meskipun jaraknya antar negara. Selain itu, tak hanya bisa lewat suara, namun juga lewat visual, misalnya dengan menggunakan
Terima kasih. Ini hasil dari diskusi kelompok 2. Bacakan ya. Manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi yaitu tetap bisa berkomunikasi meskipun jaraknya antar negara. Selain itu tak hanya bisa lewat suara, namun juga lewat visual, misalnya dengan menggunakan panggilan video. Ya, bagus sekali untuk pekerjaan kelompok 2. Ya, kelompok 3. Setelah membaca surat dari Abang Adik, dapat kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi. Diskusi bersama temanmu, tuliskan hasil diskusimu. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, mempermudahkan akses informasi, mempersingkat waktu dan memangkas biaya, membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik. Ya. Terima kasih. Ini hasil dari kelompok ketiga ya. Yang pertama, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Ini manfaat komunikasi. Kemudian yang kedua, memudahkan akses informasi. Ya. Kemudian yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik. Ya, bagus sekali ya. Kelompok 3. Jadi kesimpulan dari manfaat teknologi atau perkembangan teknologi komunikasi yang pertama tadi, kelompok 1 menyebutkan mempermudah komunikasi jarak jauh. Ya, betul sekali ya. Misalnya kalian punya keluarga di Jawa, kita di Kalimantan. Jadi mempermudah kan komunikasinya. Kita nggak perlu ke Jawa. Jadi kita cukup melalui SMS bisa, kemudian telepon bisa, ya panggilan video, ya itu termasuk mempermudah komunikasi jarak jauh. Kemudian yang kelompok 2 tadi, yaitu tetap bisa berkomunikasi meskipun jaraknya antar negara. Nah, apalagi antar negara ya. Tadi antar provinsi aja bisa, apalagi antar negara aja bisa ya, apalagi antar provinsi gitu. Kemudian kelompok 3 ini ada menyebutkan ada 4. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat ya. Betul sekali. Jadi kita berkomunikasi lebih mudah, nggak harus mendatangi orangnya. Kita nggak harus, misalnya kita ada teman kita di Kota Baru misalnya, kita di sini nggak harus kita di Kota Baru komunikasi ya. Cukup kita di sini saja. Jadi menelpon, SMS. Kemudian memudahkan akses informasi seperti internet. Sekarang banyak internet ya, jaringannya mudah, ada YouTube, yang seharusnya kita misalnya ke Kota Baru kita perlu membayar mahal ya. Kita cukup misalnya SMS saja paling harganya berapa, 350 atau 400 ya. Kalau kita ke kota lebih mahal. Coba didengarkan Kak sama Naura ngomong apa. Kemudian membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin contohnya ini ya, kita nggak berfokus pada buku, kita cukup menggunakan perkembangan teknologi ini komunikasi ya. Bisa ada laptop, ada LCD ya, monitor ya. Terima kasih tadi sudah mengerjakan LKPD yang pertama ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu cara menghitung keliling bangun makan. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu sebuah cerita. Nah, akhirnya Bayi dapat bertemu dengan Bang Andi.
garis hijau pada kelilingnya. Garis hijau ini menunjukkan keliling lokasi pameran. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangun. Nah, kita perhatikan lagi, ini adalah gambar tempat lokasi di tempat pameran budaya. Ada tempat A, B, C, D, E, dan F. Perhatikan garis hijau di samping bangun datar. Nah, garis-garis hijau ini menunjukkan keliling bangun datar itu. Coba perhatikan gambar yang A. Bangun datar apakah ini? Betul, ini adalah bangun. Nah, apa? Bangun datar apa ini? Siapa yang tahu? Nabila apa? Persegi, ya betul sekali. Yang A itu adalah bangun datar persegi, ya. Bisakah kalian menghitung berapa kelilingnya? Ada yang tahu? 4. Siapa lagi? Juli? Berapa Juli? 4. Tio? 8. Emi, berapa Emi? 3. Siapa lagi? Nabila? 8. Ya, silakan kalian simak siapa yang betul nanti ya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung keliling suatu bangun datar. Lalu contoh di sini ada petak dan di tengahnya ada sebuah persegi yang berwarna merah muda. Kira-kira berapa ya kelilingnya? Untuk kelilingnya kita akan hitung bersama-sama. Pada gambar di samping ini, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Satu satuan panjang. Coba kita hitung. Satu petak ini menunjukkan satu satuan panjang, ya kan? Bersama-sama. Setiap sisinya kita hitung jumlahnya. Kita hitung mulai dari sisi atas. Sisi atas 1, 2, 3. Sisi atas ada 3 baris. Ya, sisi atas juga ada. Kemudian yang ke samping. Berarti berapa? Berapa? 2. Ya, kita lihat aja jawabannya yang betul yang mana. Sisi di samping kanan kita hitung 1, 2, 3. Sisi kanan juga ada 3 baris. Kemudian sisi yang bawah kita hitung 1, 2, 3. Sisi bawah juga ada 3 baris. Kemudian sisi di sampingnya 1, 2, 3. Sisi di samping kiri juga ada 3 baris. Nah, masih ingatkah apa itu keliling? Siapa yang ingat apa itu keliling? Siapa yang ingat keliling adalah jumlah berapa? Lanjutkan dulu. Jumlah sisi-sisi yang ada pada bangun datar letak. Jumlah sisi-sisi yang ada pada bangun. Sisinya ya, ini sisinya. Nah, berarti tinggal dijumlahkan, ditambahkan. Nah, lanjutkan videonya. Sebenarnya untuk mengetahui kelilingnya kita cukup jumlahkan sisi-sisinya. Sisi atas 3 ditambah sisi di samping kanan 3 ditambah sisi yang di bawah 3 ditambah lagi sisi yang di samping kiri 3. Kita jumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 12. Jadi keliling bangun datar berwarna merah muda ini adalah 12 satuan panjang. Siapa tadi yang betul tadi jawabnya?
Lanjutkan. Beberapa contoh bangun datar. Ini siapa yang bisa? Yang biru, warna biru. Coba Bima, berapa nilainya Bima? Sisi atas berapa Bima? 2. Sisi samping? 2. Bawah? 1. Ini? 1. Ini? 3. Jumlahnya berapa? Berapa sisinya? Ayo Bima. 2 ditambah 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 3 berapa? Berapa Bima? 10. Siapa yang betul mau nggak pilih? Berapa tadi pilih? 7. Siapa lagi? Naura? 9. Terus Emi? 8 ya, macam-macam. Siapa lagi? Ada yang jawab? Pio, berapa Pio? 9. Kita lanjutkan dulu. Mana itu? Nah, coba perhatikan bangun datar yang pertama. Ini bangun datar berwarna biru. Kita coba hitung kelilingnya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang betul? Betul tadi? 5. Ya, yang betul adalah 10. Dalam hitungnya seperti itu. Lanjutkan. Jadi keliling bangun Dinda berapa Dinda? Dinda berapa? 15. 12. Siapa Tata? Berapa Tata? Emi? 10 Emi berapa? 12. Ada lagi? Rian 11. Ya, coba kita lanjutkan dulu. kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. 12. Lanjut yang nomor 3. Siapa yang bisa coba? Rahma berapa Rahma? 11. Nabila? Siapa 11 tadi? Rian 11. Nabila? 12. Ada lagi? Naura 12. Ya, coba kita lanjutkan. Datar yang kedua, kelilingnya adalah 12 satuan persegi. Sekarang kita akan hitung bangun datar yang ketiga. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bangun datar yang ketiga juga memiliki keliling 12 satuan persegi. Sekarang cobalah untuk menghitung keliling bangun datar yang ada pada buku tugas ini. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Menyimak video pembelajaran tentang menghitung keliling bangun datar. Sekarang Bapak minta kalian berdiri. Ini ada keramik kan? Ya, kalian coba berdiri di sini. Sini. Kemudian Naura sini Naura. Di sini keramik. Nah, kita akan menghitung keliling. Ya. Kemudian
View, sini view. Ya. Sekarang yang menghitung. Sekarang kalau ini saya menghitung. Tata menghitung, Tata. Ayo masuk. Tata, kalian hitung keliling persegi dari 4 temanmu. Ini satuan persegi ya. Ini satu keramik itu satuan persegi. Jadi kelilingnya berapa? Boleh keliling, nggak apa-apa. Dua puluh. Coba si siapa? Bima, coba Bima, itu Bima. Silakan itu Bima. Tadi Tata menyebutkan ada 20. Bima menyebutkan 16 ya, berarti satu lagi siapa? Naura sudah masuk. Sama ada Pak Rama, itu Rama. Kalau ada 3 ini kan berarti jawabannya bisa sama. Berapa? 16. Ya, sekarang kita hitung sama-sama ya, satu petak ini. Satu petak ini baik sama-sama. Coba hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisi kiri ini ada 6. Kemudian lanjut ke sini hitung lagi 1, 3. Sisi bawah ada 6 tambah 4 berapa? 10. Ya, sisi kanan lagi 1, 2. Ada berapa? 6. Kemudian sisi atasnya 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa? Ya, 6 tambah 4 10 ditambah 6 16 ditambah 4 ada 20. Jadi sisi yang kalian lihat tadi ada 20 persegi satuan. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, itu tadi adalah sisi bangun datar ya. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya untuk latihan. LKPD yang kedua ya. Jangan lupa namanya. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Ini membaca sendiri. Masing-masing. Ya, cukup.
Nomor 1 berapa, nomor 2 berapa? Ya keras. 22 satuan panjang. Terus Nomor nomor 2 2 18 satuan panjang. Nomor 3 25 satuan panjang. Nomor 4 30 satuan panjang. Nomor 5 8 satuan panjang. Nomor 6 16 satuan panjang. Nomor 7 18 satuan panjang. Nomor 8 54 satuan panjang. ya, simpul tadi. Tio, maskernya Tio. Yang belum Vero, coba bacakan Vero. Satu 22 satuan panjang. Nomor 2 18 satuan panjang. Nomor 3 25 satuan panjang. Nomor 4 30 satuan panjang. Nomor 5 8 satuan panjang. Nomor 7 18 satuan panjang. Nomor 8 54 satuan panjang. Ya. Rian, coba Rian, bacakan. Nomor 1 22 satuan panjang. Nomor 2 16 satuan panjang. Nomor 3 25 satuan panjang. Nomor 4 30 satuan panjang. Nomor 5 8 satuan panjang. Nomor 6 15 satuan panjang. 7 18 satuan panjang. 8 64 satuan panjang. Terima kasih. Ya, sekarang coba dilihat ya, kita hitung sama-sama. Yang nomor 1 ya. Sisi samping yaitu 1 2. 6 tambah 2 berapa? Ke bawah lagi. 2 3. Tambah 3 berapa? 11. Tambah 1 12. Tambah 1 tambah 3 16. Tambah 2 18. Tambah 6 berapa? 16 ditambah 6 ada 22. Ya, yang nomor 1 itu ada 22 satuan panjang. Dan yang nomor 2 berapa ini? 1 2 3 4. Itu otomatis sama ini ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ada berapa? 16. Ada 16. Nomor 3 berapa? 25. Nomor 4 30. Nomor 5 nomor 7 11. Nomor 8 34 ya. Silakan yang lain dikumpulkan dulu. Ya, Bapak lanjutkan ya untuk video pembelajaran berikutnya tentang bermacam-macam adat istiadat di Indonesia. Silakan.
lanjutkan ini kan macam-macam adat istiadat ya, bajunya ini bajunya. Di sini di dalam kelas ini kan bermacam-macam suku bangsa ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari apa? Banjar, ya, ada dari Bugis, ada nggak Bugis? Ya, rata-rata Jawa ya. Kalian lihat nanti pakaiannya seperti apa. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ini baju pengantin ya. Jakarta. Jawa Timur. Ini Madura ya, ini bajunya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan, orang Banjar ini. Bajunya. Yang belum membaca tadi, coba tidak baca tidak. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia Buru Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari. Tersebut merupakan pengalaman sila ketiga dari Pancasila. Ya, terima kasih si Dinda yang sudah membacakan. Yang selanjutnya coba bacakan Cima. Terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengalaman sila ketiga dari Pancasila. Pengamalan ya, bukan pengalaman, pengamalan. Indonesia itu adalah negara yang kaya ya, termasuk adat istiadat. Di antaranya pakaian adat tadi yang sudah Bapak tampilkan di video pelajaran. Kemudian ada makanan, apalagi
tarian. Terus apa lagi? Tidak, oh ngadat. Juli apa ya Juli? Bahasa Madura ya, macam-macam. Ini ada 17.000 pulau. Kalau kalian disuruh menyebutkan mungkin nggak bisa ya. Mungkin sampai besok aja nggak bisa menyebutkan 17.000 pulau. Kita harus patut mensyukuri. Ya. Di antaranya yaitu caranya gimana mensyukurinya? Saling menghormati, toleransi, ya, tidak membeda-bedakan. Kalian dari Jawa, Bapak dari Banjar, ya, kita harus saling menghormati. Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Nah, nanti Bapak suruh kalian menuliskan teman-teman kalian ya. Nanti itu pada LKPD ya, teman-teman kalian yang berasal dari mana, daerah mana, kemudian suku bangsanya apa ya, kemudian apa ada istiadatnya apa, nanti ada 3 macam. Kemudian negara yaitu Pancasila Indonesia memiliki dasar negara, tuh burung Garuda, itu ada Pancasila. Nah, yang di dalam di cengkram itu apa? Kitanya itu bertuliskan apa? Yang artinya ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bersatu. Semboyannya nih dalam bacaan yang kalian baca tadi sudah ada. Indonesia ini memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling menghormati. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ke-3 dari Pancasila. Bunyinya apa? Nabila, sila ke-3. Pancasila 1. Sila ke-3 apa? Nabila. Persatuan Indonesia. Untuk Pancasila nggak apa? Harus apa? Pancasila 1. Itu sudah ada pengamalannya masing-masing. Dalam keberagaman tadi itu termasuk pada pengamalan yang ke-3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sekarang Bapak bagikan LKPD yang ketiga, yang terakhir. Bangsa, kemudian suku, budaya khas daerahnya. Pertama, suku bangsa. Kalian bisa bertanya sama temannya, kamu suku apa? Suku apa? Bisa. Tio suku apa? Jawa, Banjar, atau Batak? Ada yang dari Papua? Ada. Namanya untuk siapa? Banjar. Jawa.
Boleh dibacakan ini ke depan lain, silakan. Nanti yang lainnya menyusul, silakan. Nama Dinda, suku bangsa Jawa, suku budaya khas daerah, kesenian wayang kulit. Nama Ogi, suku bangsa Kalimantan, suku budaya khas daerah, sistem keturunan menganut garis ibu. Savana, Sunda, senjata tradisional khas yang disebut kujang. Nama Juli, suku bangsa Bali, tradisi makotek atau tolak bala. Nama Rahma, suku bangsa Papua, suku budaya khas daerah Patung Asmat. Lanjut. Siapa yang sudah? 5. Ayo silakan 5 dibacakan. Habis ini Tio ya, bacakan. Daerah wayang kulit. Nama Ogi, suku bangsa Kalimantan, suku budaya khas daerah, sistem keturunan menganut garis ibu. Nama Savana, suku bangsa Sunda, suku bangsa Bali, suku budaya khas daerah Tolang Bala. Nama Rahma, suku bangsa Papua, suku budaya khas daerah Patung Asmat. Ya, ini perwakilan ya. Yang lainnya bisa nanti dibacakan. Untuk selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai materi kita ya. Ada muatan ya. Dari materi pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Kesimpulan hari ini yang pertama apa tadi? Manfaat perkembangan teknologi komunikasi. Sudah banyak tadi ya. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian mempermudahkan akses informasi. Kemudian lagi mempersingkat waktu dalam dan memangkas biaya. Lanjut, coba dibacakan. Juli, apa lagi? Membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik. Ya, kata. Banyak cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Lanjut, Tio. Komunikasi bisa melalui pesan singkat. Nabila. Teknologi komunikasi semakin maju. Emi. Ini jarak tak jadi masalah untuk melakukan komunikasi. Itu tentang manfaat teknologi komunikasi. Kemudian tadi juga tentang keliling bangun data. Keliling adalah jumlah sisi-sisi per segi atau bangun data tersebut. Untuk keliling bangun data. Kemudian beraneka ragam tadi baju ada, kita harus saling menghormati dan menghargai untuk menghindari pertengkaran. Ada lagi yang mau menambahkan untuk kesimpulan hari ini? Kalau tidak ada, Bapak bagikan untuk lembar evaluasi ya. Tulis namanya, kelasnya, hari, tanggal. Silakan disilang saja atau dibulatin juga boleh.
dikerjakan masing-masing. Ngomong. Kerjakan masing-masing. Nggak boleh kerja sama. Ya, dari hasil evaluasi ini alhamdulillah keseluruhannya sudah mencapai KKM ya. Jadi akan kita lanjutkan nanti untuk pembelajaran selanjutnya ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita harus tetap belajar ya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pembelajaran yang ke-6 tentang perkembangan teknologi komunikasi juga masih. Kemudian keragaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kemudian mengukur luas bangun datar. Nah, itu diantaranya untuk pembelajaran selanjutnya. Nanti kalian pelajari di rumah ya. Kita nyanyikan lagu dulu. Silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia. Nah itu, yuk, semangat ya. Hari ini Bapak mintakan untuk memimpin doa. Juga silakan Hero. Marilah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.